يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rukun adalah satu kesatuan dalam satu perkara. Sehingga ketika rukun ini ada, maka sesuatu tersebut, perkara tersebut, maka dianggap ada. Ketika rukun tersebut tidak ada, walaupun hanya salah satu, maka perkara tersebut dianggap tidak ada. Kita ibaratkan seperti manusia, kalau tidak ada kepala, maka otomatis orang tersebut tidak dikatakan manusia secara utuh. Maka sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih Syafi'i merumuskan setidaknya ada sebagian yang mengatakan rukun puasa ini ada 2, ada sebagian lagi mengatakan ada 3. Yang mengatakan 2 hanya membahas rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Adapun yang berpendapat ada 3, maka yang ketiganya adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa yang pertama adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, segala perkara amalan ini bergantung kepada niatnya. Terkhusus di dalam puasa berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Di dalam sholat maka rumusannya adalah dibarengkan dengan amalnya. Ketika kita usolli, kita berdiri, maka kita mulai berniat untuk sholat. Adapun di dalam puasa khususnya, maka kita dianjurkan dan menjadi rukun serta kewajiban kita untuk melafadzkan dan membesitkan niat kita di malam hari. Di dalam bahasa fikihnya adalah at-tabyit. Tanpa tabyit, khususnya di dalam puasa wajib, maka tidak sah puasanya seseorang. Adapun di dalam puasa sunnah, maka orang tersebut boleh untuk tidak memalamkan niatnya, bahkan berlangsung terus, ditunggu sampai sebelum tergelincirnya matahari. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesempurnaan niat yang senantiasa kita baca, maka para ulama Syafi'iyah menganjurkan melafadzkan serta menyadari dan meresapi di dalam hati kita bahwa kita sedang berniat. Di antara yang dicontohkan serta disiratkan oleh para alim ulama kita, niat puasa adalah nawaitu shauma ghadin an adai fard syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa di esok hari, nawaitu shauma ghadin an adai, untuk menunaikan fard syahri, keperduan di bulan suci Ramadhana, bulan suci Ramadan, hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rukun yang pertama ini ada beberapa perbedaan, ya, karena ini adalah rukun baik di dalam puasa sunnah ataupun di dalam puasa fardu. Akan tetapi di dalam puasa fardu, di dalam puasa sunnah ada sedikit perbedaan. Yang tadi Al-Fakir sampaikan, niat puasa fardu ini harus memalamkannya, diawali dari terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai waktu subuh. Adapun puasa sunnah kita boleh melafadzkannya di malam hari ataupun di pagi hari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian di dalam puasa fardu
maka tidak bisa menggabungkan dua puasa fardu dalam satu hari. Adapun di dalam puasa sunnah, maka boleh menggabungkan dua puasa sunnah dalam satu hari. Di dalam puasa fardu, niatnya harus menentukan kefarduannya. Kenapa? Karena puasa fardu ini banyak. Ada fardu Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar, ada puasa qadha. Adapun di dalam puasa sunnah kita tidak diharuskan kecuali puasa-puasa yang memang memiliki waktu-waktu tertentu, semisal puasa Arafah dan sebagainya. Sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan perkara yang membatalkan. Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya menyebutkan yang paling utama dan terutama adalah meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan bersenggama di siang hari Ramadan. Sehingga apapun itu makanannya, apapun itu minumannya, selama orang tersebut bukan dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan tidak tahu hukumnya, maka orang tersebut dikategorikan batal puasanya. Adapun orang yang lupa, maka itu adalah salah satu daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam satu riwayat disebutkan innama at'amahullah wa saqahu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum dengan lupanya. Begitu juga di dalam masalah bersenggama di siang hari, ketika orang itu lupa, maka orang tersebut tidak dikategorikan batal puasanya. Akan tetapi ketika orang tersebut sadar, tahu tentang keharumannya, tentang hukumnya, maka orang tersebut batal puasanya. Bahkan khusus bagi orang yang mencampuri istrinya di siang hari dengan sengaja, tahu hukumnya dan sebagainya, maka orang ini wajib untuk membayar kafarah. Dan kafarahnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Adapun rukun yang ketiga, sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah as-shaim, orang yang berpuasa itu sendiri. Mengapa di dalam puasa ini memasukkan orang yang berpuasa di dalam rukun? Beda halnya di dalam sholat. Sholat ini di antara rukunnya tidak termasuk orang yang sholat itu sendiri. Pengarang kitab Al-Yaqutun Nafis, Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menjelaskan bahwa di dalam perkara sholat dan dalam amalan lainnya, ini mungkin untuk digambarkan di dalam benak seseorang bahwa yang namanya sholat adalah dimulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Adapun di dalam amalan puasa, maka tidak ada orang yang bisa menyimpulkan puasa kecuali orang itu melihat orang yang berpuasa itu sendiri. Maka sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mendapatkan kewajiban puasa. Sehingga kalau orang ini terlewatkan niat puasanya di malam hari dalam puasa fardu, maka pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, mengatakan orang tersebut wajib menamatkan puasanya dalam hari tersebut, akan tetapi wajib juga untuk mengqadanya di hari-hari di bulan lainnya selain bulan suci Ramadan. Sahabat kafir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalan-amalan puasa kita dan menerima amalan-amalan kita semua, baik yang fardu ataupun yang sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.